Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq min kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu. Wa bi sahbi sadwi wa isri amri wa huddatam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi kita melanjutkan bahasan kita untuk fikih muamalah. Kemarin kita sudah menyelesaikan bahasan mengenai syarat transaksi jual beli. Sekarang kita masuk ke bahasan yang bolak-balik ditanyakan tapi belum kita rumuskan, yaitu hukum yang terkait dengan kerusakan barang. Gitu ya. Hukum yang terkait dengan kerusakan barang. Kenapa? Ini menarik. Karena yang namanya transaksi jual beli kan nggak semuanya selalu lancar. Ada hal-hal yang kemudian menyebabkan permasalahan. Salah satunya adalah kerusakan barang. Seperti apa? Kemarin kita sudah bahas bagian-bagian kecilnya. Tapi ini akan coba rumuskan ya. Kenapa? Karena memang di kitabnya sendiri ada bab khusus mengenai hal ini, mengenai hukum kerusakan barang. Ketika ada kerusakan barang, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Nah, maka penulis kitab ini Syekh Wahbah Zuhaili membagi menjadi bagiannya sebenarnya banyak ya. Tapi kita akan bagi ada 4 hal yang kemudian menjadi penting adalah masalah barang sudah diterima atau oleh pembeli atau belum. Kedua, barang itu kondisinya rusak total atau rusak sebagian. Maka kita akan coba membagi jadi 4 bagian. Gitu ya. Yang pertama ditinjau dari sisi kerusakan. Ya. Ketika kita ditinjau dari sisi kerusakan, maka kita bisa meninjau dari sisi kerusakan keseluruhan. Yang kedua adalah kerusakan sebagian. Ini nanti hukumnya akan berbeda. Nah, dalam kerusakan keseluruhan juga, maka kita bisa membagi dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah barang belum diterima. Diterima siapa? Tentunya pembeli. Yang kedua adalah barang sudah diterima. Yang ini juga sama, ketika kerusakan sebagian kita bisa melihat kondisi barangnya. Nah, ya. Jadi bahasan kita ini mencakup 4 hal ini. 1, 2, 3, 4. Rusak keseluruhan, barang belum diterima. Rusak keseluruhan, barang sudah diterima. Rusak sebagian, barang belum diterima. Rusak sebagian, barang sudah diterima. Maka itu nanti akan berbeda-beda. Ya. Ya, akan beda-beda. Maka di sini ada poin-poin penting. Jadi di sini pun juga kemudian nanti ada lagi pembagiannya, ya. Jadi ini bahasan yang banyak cabangnya. Kenapa? Karena memang nggak bisa kita kemudian menyimpulkan satu kesimpulan bulat untuk satu kejadian ini. Kenapa? Karena menyangkut dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Maka kita coba bahas dulu ya, dari kerusakan yang secara keseluruhan ketika barang belum diterima pembeli. Apa klausulnya? Pertama adalah
Ya, ini kan kita sudah apa namanya jelas ya. Barang rusak secara keseluruhan belum diterima pembeli. Yang jadi masalah adalah penyebab kerusakannya. Jika penyebab kerusakannya adalah di luar kekuasaan manusia, seperti bencana alam, kan itu ya, di luar kekuasaan manusia ya. Ada banjir atau kecelakaan di luar kekuasaan manusia. Jadi ketika rusaknya barang total, nggak selamat sama sekali, barang belum diterima pembeli, penyebab kerusakan di luar kekuasaan manusia, atau barang rusak sendiri. Bisa nggak barang rusak sendiri? Bisa aja, gitu ya. Kayak apalagi barang elektronik ya, bisa aja barang itu rusak sendiri tanpa ada yang tahu penyebabnya. Penjual, ya. Jadi ketika klausul 3 ini, barang rusak total, barang belum diterima pembeli, penyebabnya bisa karena force major bahasa kerennya ya, di luar kekuasaan manusia, entah bencana alam, entah kebakaran, entah kecelakaan dan lain sebagainya, atau barang rusak sendiri tanpa ada campur tangan manusia, atau di situ ada andil dari penjual yang ikut merusakkan. Maka di sini kesimpulannya jual beli batal, gitu ya. Nggak ada yang dijual, belum nyampe, barang rusak, gitu ya. Belum nyampe dan barang ini rusak, maka jual beli batal. Ini klausul pertama, gitu ya. Ya, jadi paham ya bacanya ya. Kerusakan keseluruhan, kerusakan total, barang belum diterima pembeli, rusaknya karena hal di luar kekuasaan manusia, barang rusak sendiri, atau karena andil dari penjual, maka jual belinya batal, gitu ya. Maka jual belinya batal. Nah, kedua, ketika rusaknya adalah andil pembeli, gitu ya. Kok bisa barang belum diserahkan tapi kemudian pembeli punya andil untuk merusakkan? Ya, bisa saja gitu ya. Ini kan ceritanya andil, bisa melalui tangannya langsung, bisa iseng nyoba belum selesai, belum transaksi sudah dirusakin oleh si pembeli, calon pembeli. Ya, mau beli handphone bekas baru dilihat-lihat jatuh, hancur, berantakan, pecah. Ya. Maka ketika kerusakannya adalah andil pembeli, maka jual beli berlanjut dan pembeli ya, jelas ya. Rusaknya karena di luar kekuasaan manusia, rusak sendiri, andil penjual, jual beli batal. Tapi karena kalau rusaknya karena andil pembeli, akibat si pembeli, campur tangan si pembeli, maka jual beli harus berlanjut dan pembeli tanggung jawab, harus bayar. Gitu ya. Yang tadinya baru lihat-lihat, ya kan? Apa bahasanya kalau di toko, pecah berarti membeli. Gitu ya. Itu sesuai sebenarnya. Ya, pecah berarti membeli. Kenapa? Karena pecah adalah rusaknya keseluruhan, barang belum diterima pembeli, dan itu adalah andil pembeli. Gitu ya. Maka berarti dia bertanggung jawab. Pecah berarti membeli, karena memang dia harus melanjutkan jual belinya, gitu ya. Nah, ini yang unik. Ketika adalah andil orang lain.
Orang lain ini artinya nggak ada hubungannya dengan penjual dan pembeli. Nah, siapa yang tanggung jawab? Gitu ya. Siapa yang tanggung jawab kalau udah begini? Ya. Nah, kalau seperti ini, nah, maka jual belinya nggak batal. Ya. Misalnya, ini kan contoh paling gampang ya. Contoh paling gampang adalah orang menjual kemudian menyerahkan kepada dia, bukan penjual, bukan pembeli. Status transaksi kalau rusak gimana? Bukan karena force major juga ya. Kalau misalnya paketnya kebakaran dan lain sebagainya, kecelakaan kan masuk ke sini. Tapi ini akibat kesalahan orang. Sama kurirnya jatuh. Nah, misalnya gitu ya. Sama kurirnya jatuh. Terus bagaimana? Ya. Ini adalah tetap statusnya jual beli tidak batal. Nah, yang merusak diminta tanggung jawab. Gitu ya. Jadi ketika itu rusaknya karena andil orang lain, maka jual beli nggak langsung batal, tidak otomatis. Tapi pembeli diberikan khiyar. Kenapa? Karena sudah kepalang kan gitu ya. Posisi sudah di tangan orang lain. Nah, yang merusak diminta untuk bertanggung jawab. Siapa yang minta? Karena belum diterima oleh si pembeli, maka yang tanggung jawab penjual. Tuh. Ya. Terjawab kan pertanyaan kita selama ini ya. Kaidahnya itu terjawab gitu ya. Kaidahnya sudah terjawab. Kaidahnya seperti ini. Jadi ini kaidah tertulis dari masalah-masalah kerusakan barang yang kemarin kita bolak-balik kita bahas, tapi kita tidak membahas secara kaidah. Gitu ya. Kalau seperti ini kayaknya kita nggak perlu banyak lagi pertanyaan nantinya, gitu ya. Kalau barang rusak gimana? Tinggal lihat aja. Rusaknya seluruhan atau sebagian. Sudah diterima atau belum? Yang ngerusakin siapa? Sudah ketahuan tuh siapa yang tanggung jawab? Sudah ketahuan status transaksinya kayak apa? Kan gitu. Jadi kan ini kita cerita status transaksinya bagaimana, yang tanggung jawab siapa? Oh, ini udah jelas. Kalau ini ya jual beli batal, berarti yang tanggung jawab penjual. Kalau ini yang tanggung jawab pembeli. Kalau ini yang tanggung jawab yang ngerusakin. Tapi tanggung jawab yang ngerusakin tetap berada, yang minta tanggung jawab adalah si penjual. Gitu. Oke, cukup jelas ya kaidahnya ya. Cara penulisannya ini karena saya kebingungan banyak cabangnya gitu ya. Saya bingung cara nulisnya yang enak gimana supaya mudah dipahami gitu ya. Cara nulisnya seperti apa yang mudah dipahami. Ini mungkin mungkin saya kasih. Oke. Ya, banyak subnya gitu ya. Banyak subnya. Oke. Ini mudah-mudahan jelas. Ada yang masih kurang dari penjelasan ini? Untuk bagian ini? Ada kemungkinan lain? Kerusakannya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke yang kedua. Barang rusak keseluruhan, tapi sudah diterima pembeli. Nah, gitu ya. Ini kita bikin garis gini deh. Kita bahas sama seperti ini. Kita mulai dari A. Ya. Kalau sudah sama,
jika yang kerusakan adalah di luar kekuasaan manusia, atau barang rusak sendiri, atau dirusakkan oleh orang lain, nah, maka apa yang terjadi? Maka jual beli selesai. Kenapa dikatakan jual beli selesai? Karena kaidahnya yang namanya barang sudah diterima oleh si pembeli, artinya barang itu sudah berada di tanggungan si pembeli, kan begitu ya? Ya. Jadi jual beli sudah selesai dan itu jadi tanggung jawab si pembeli. Nah, maka di sini ada satu klausul yang saya mau tambahkan. Ya, ini saya kasih bintang. Kenapa? Karena ini klausul. Ya, klausulnya apa? Barang sudah lepas dari tanggungan si penjual ketika diterima pembeli. Oke ya. Ya. Jika, nah kita baca ulang dari depan ya. Rusaknya total, barang sudah diterima pembeli. Rusaknya karena di luar kekuasaan manusia, atau barang rusak sendiri, atau dirusakkan oleh orang lain, maka jual beli sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Barang yang sudah lepas dari barang itu sudah lepas dari tanggungan penjual ketika sudah diterima oleh pembeli. Gimana jika dirusakkan oleh orang lain? Maka pembeli yang minta tanggung jawab. Jual beli selesai, pembelilah yang minta tanggung jawab jika dirusakkan oleh orang lain. Nah, kalau sini kan sebaliknya ya, karena barang belum diterima. Maka yang minta tanggung jawab adalah penjual. Artinya, gitu ya, ketika barang sudah diterima, ini barang sudah diterima, ini artinya diterimanya ini dalam kondisi sesuai dengan spesifikasi. Ya. Barang sudah diterima sesuai dengan penjelasan. Tapi kemudian, nah gitu ya, kemudian ya barang itu rusak. Bukan barang diterima dalam kondisi rusak ya. Jadi harus dipahami barang diterima dulu, terus baru rusak. Itu, ya, itu yang terjadi seperti ini. Ya. Jadi penyebabnya di luar kekuasaan manusia, barang rusak sendiri atau dirusakkan oleh orang lain, maka jual beli itu selesai dan pembeli menuntut tanggung jawab jika itu dirusakkan pada yang lain. Gitu. Kenapa? Karena kaidahnya barang sudah lepas dari tanggungan penjual ketika sudah diterima si pembeli. Ya. Kita sudah bisa menerapkan ya, kalau ada jual beli online gimana ketika ini gimana ini sudah langsung terstruktur penjelasannya, gitu ya. Sudah langsung terstruktur penjelasannya. Oke. Ini yang satu lagi, nah ini yang memang klausulnya klausul aneh. Barang sudah diterima pembeli, tapi dirusakkan. Bagaimana? Gitu. Barang sudah diterima pembeli,
Tapi karena satu dan lain hal, ini penjual ini kemudian, contohnya ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrimnya gini. Ada penjual handphone, ya, ada penjual handphone, sudah transaksi, sudah dipegang pembeli, lagi coba-coba, tiba-tiba kesenggol, cuk, jatuh. Andil siapa? Penjual dong, gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana siapa yang tanggung jawab? Nah, di sini ada klausulnya, enaknya begitu ya. Kita ada klausulnya. Ketika rusaknya keseluruhan, barang sudah diterima pembeli, yang merusakkan ada andil penjual. Maka di sini klausulnya kita bagi dua. Jika barang sudah dibayar, nah, kalau barang sudah dibayar, maka klausulnya itu sama seperti dirusakkan oleh orang lain. Maka yang merusak harus tanggung jawab. Oke, jelas ya? Barang rusak total, barang sudah diterima, yang ngerusakin penjual, barang sudah dibayar, maka yang ngerusak si penjual harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya terserah, gantiin. Jual beli sudah selesai kan, jual beli sudah selesai gitu ya, jual beli sudah selesai gitu ya. Nah, klausul berikutnya adalah ketika barang belum dibayar. Maka itu penjual, ya dari sini pelaku menanggung kerusakan. Oke. Ini klausulnya beda, meskipun ujung-ujungnya sama, yang ngerusak pelaku pengusakan tanggung jawab, tapi statusnya beda. Kalau barang rusak total, barang sudah diterima pembeli, yang ngerusakin penjual, barangnya sudah dibayar, kan berarti sebenarnya sudah jadi hak milik pembeli dong. Maka pembeli itu statusnya adalah minta tanggung jawab dari yang ngerusakin, gitu ya, minta tanggung jawab dari yang merusakan. Nah, tapi kalau barang belum dibayar, kok bisa aja. Ini kita cerita transaksi jual beli kan memungkinkan kan ya, barang belum dibayar, maka jual belinya batal otomatis. Ya, jual belinya batal otomatis. Baru dipegang-pegang, sudah siap dibeli, tinggal dibayar, disenggol, batal, bubar gitu ya. Maka batal. Dan yang tanggung jawab adalah pelaku, si penjual, yaitu pelaku pengerusakan, bukan pelaku yang menyebabkan kerusakan. Maksudnya seperti itu ya, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Itu. Maka dari sini, dari kaidah ini ya, kita bisa dengan mudah memasukkan, oh ini seperti ini, masuknya kemana? Itu ya, kita bisa memasukkan dengan mudah kaidahnya. Itu. Masih ada kemungkinan lain untuk yang ini? Kerusakan keseluruhan. Berarti kerusakan keseluruhan ada 5 poin. Yang belum diterima pembeli 3 poin, yang sudah diterima pembeli 2 poin. Gitu. Nah, ini cabangnya banyak. Kalau nggak dijelasin bingung. Oke, mungkin ini dulu materi kita biar nggak terlalu banyak, karena kalau saya tambahin lagi ini masih ada sebanyak itu lagi. Catatan di saya masih banyak lagi ya. Ketika kerusakan sebagian, ya, ketika kerusakan sebagian seperti apa, nanti akan ada klausul seperti ini ya. Insya Allah minggu depan kita selesaikan untuk klausul berikutnya. Sementara ini dulu disimpan
dicatat, diingat-ingat, sehingga nanti ketika kita ketemu dengan kasus yang sama, kita bisa dengan mudah menerapkan klausul-klausul ini.